Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu DPL maupun rekan-rekan mahasiswa kampus mengajar. Tetap semangat ya. Salam yuk bisa yuk. Oke, pada kali ini saya akan sharing yaitu mengenai ya konten dari laporan awal. Jadi ini bisa digunakan sebagai gambaran ya untuk bisa kita kembangkan ke dalam laporan awal masing-masing mahasiswa. Jadi silahkan dikembangkan berdasarkan kebutuhan atau kegiatan yang akan dilakukan ataupun yang akan direncanakan ke depannya. Jadi mengenai format laporan awal ya, rekan-rekan mahasiswa bisa lihat pada buku panduan KM3. Ini dia ya. Di halaman 61 ini dia format laporan awal program kampus mengajar, yaitu identitas, nama mahasiswa, NIM, sekolah sasaran, minggu keberapa diisi. Kemudian untuk laporannya dia terdiri dari 6 poin. Pertama, waktu penerjunan. Kedua, waktu pelaksanaan observasi awal. Ketiga, metode observasi awal. 4, sumber data observasi awal. 5, hasil observasi awal. Dan yang keenam, rencana program dan kegiatan yang terdiri dari mengajar, kemudian bantuan adaptasi teknologi serta bantuan administrasi di sekolah. Ini dia ditandatangani oleh mahasiswa, kemudian diketahui atau menyetujui guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Jadi di sini saya akan sharing mengenai isi dari laporan awal ini pada kampus mengajar kedua sebelumnya tahun 2021, mungkin bisa menjadi referensi ya untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti laporan awal ini kepada mahasiswa nanti diupload di sini. Ya, di peserta kegiatan ini nanti masuk ke akun mahasiswa masing-masing. Nanti bisa ke laporan ya, sini ya, ke laporan ini. Jadi nanti silakan nanti diupload di sini seperti ini ya. Yang ini sudah diupload sebelumnya. Di laporan ini sudah diupload ya, laporan awal sampai dia minggu ke-20. Oke, baiklah, di sini kita akan berbagi mengenai isi dari laporan awal ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa mengembangkan sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan dari sekolah ya, perencanaannya. Kita menuju ke sini, yaitu ke sini ya, ke folder kampus mengajar 2 sebelumnya. Di laporan awal saya tunjukin 2 saja di sini, laporan awal Putri Anggina. Ini dia. Jadi silakan dibuat kopernya ya, semenarik mungkin. Ini untuk laporan awalnya. Kemudian ini tadi dia identitas ya, diisi dengan identitas mahasiswa. Kemudian untuk laporan tadi poin pertama waktu penerjunan. Ini SD Negeri 284 Bulu Soma. Ini sejak Senin 2 Agustus 2021 sebelumnya. Ini dia. Kemudian untuk waktu pelaksanaan observasi awal ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021, dibimbing oleh Ibu Nur Hasanah selaku tenaga pendidikan dan wali kelas. Ini dimulai dengan pengisian beberapa daftar pertanyaan yang telah disediakan di buku panduan kampus mengajar angkatan kedua. Jadi kegiatan ini dijelaskan juga berlangsung dari hari Rabu sampai hari Kamis ya. Kemudian juga dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah secara langsung. Untuk metode observasi awalnya ini yaitu secara langsung atau pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan kepala sekolah juga dengan tenaga pendidik. Jadi di sini juga dijelaskan hal yang pertama dilakukan yaitu melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, dan di hari berikutnya dibimbing oleh guru untuk pengamatan secara langsung. Jadi tujuan dari kegiatan observasi awal ini dilaksanakan guna untuk mengetahui segala hambatan dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam hal ini yaitu SD Negeri Bulu Soma di sini. Kemudian untuk sumber data observasi awal ini dia diperoleh ya, data-datanya dari kepala sekolah SD Negeri Bulu Soma, kemudian guru pembimbing dan peserta didik juga. Jadi di sini dijelaskan bahwa pihak kepala sekolah memberikan juga ulasan-ulasan tentang keadaan sekolah ya. Kemudian juga observasi awal dari guru pembimbing juga ya, dan peserta didik yang menjadi objek penelitian dan pengamatan. Kemudian poin yang kelima yaitu hasil observasi awal, yaitu meliputi aspek pembelajaran, adaptasi teknologi dan administrasi sekolah. Di sini aspeknya yaitu kunjungan ke dinas ya, yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini dia hasilnya. Diuraikan apa saja ini.
ya. Ini dia apa saja. Kemudian aspek pembelajaran ini pembelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah SD ya, Bulusoma, yaitu melakukan pembatasan waktu pembelajaran dengan sistem 2 jam belajar setiap harinya. Ya, dengan protokol kesehatan di sini dijelaskan termasuk zona hijau ya. Ini juga dijelaskan juga media pembelajaran dan inovasi pembelajaran belum tersedia di sekolah ya, masih terpaku dengan menjelaskan secara formal saja. Kemudian alat tulis yang digunakan juga masih alat tulis kapur ya, dan papan tulis hitam atau blackboard. Kemudian untuk adaptasi teknologi di sini dijelaskan belum adanya adaptasi teknologi, misalkan seperti penggunaan laptop atau laptop dan infocus ya, maupun penggunaan aplikasi teknologi untuk mendukung pembelajaran seperti Zoom, Google Meeting, Classroom dan lainnya ya, masih secara konvensional ya, langsung dan dijelaskan oleh guru. Untuk administrasi sekolah di sini masih belum tertata baik ya. Jadi dapat dilihat dari buku tamu yang belum ada ya di sekolah, dan banyaknya dokumen-dokumen penting yang belum tersedia di sekolah ya. Jadi situ dia pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Kemudian rencana program kegiatan untuk dia mengajar. Jadi di sini dibuat ya, mengajar yaitu dengan berkolaborasi dengan guru dalam proses pembelajaran. Mekanismenya ini dijelaskan secara langsung atau luring di kelas ya. Targetnya peserta didik, kemudian sasarannya yaitu membantu guru atau tenaga pendidik di kelas dalam memberikan pembelajaran dan memberikan inovasi agar peserta didik lebih aktif dan semangat dalam belajar. Kemudian waktu pelaksanaannya maksimal 4 kali dalam seminggu ya, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Kemudian rencana program kegiatan yaitu Semarak 17 Agustus ini, yaitu dengan mengadakan lomba antar kelas ya. Ini dia tanggalnya. Ini misalkan lomba makan kerupuk dijelaskan, mewarnai, lomba berpantun ya, lomba menyanyikan lagu wajib nasional, lomba membaca surat pendek ya. Ini targetnya peserta didik ya. Ini sasarannya untuk menghidupkan semangat patriotisme dan semangat untuk terus belajar dari diri peserta didik. Ini dia tanggalnya 16 dan 18 Agustus ya, Selasa dan Rabu dijelaskan juga. Kemudian di sini juga ya, rencana kerja yaitu edukasi pola hidup sehat ya. Ini dia dengan membantu mengedukasi peserta didik tentang pentingnya menjaga kesehatan dimulai sejak dini. Kemudian peserta didik diarahkan mencuci tangan secara baik dan benar ya. Kemudian juga peserta didik diarahkan tentang makanan bergizi yang baik untuk kesehatan. Kemudian menjelaskan pentingnya mematuhi protokol kesehatan ya, apalagi di masa Covid. Kemudian juga menampilkan video animasi tentang pola hidup sehat dan Covid-19. Kemudian mengadakan kuis kilat tentang virus corona. Selanjutnya membuat poster tentang pola hidup sehat dan Covid-19 ya, yang akan nantinya ditempelkan di setiap kelas. Ini dia targetnya peserta didik, sasarannya yaitu memberikan kesadaran terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat terutama di masa pandemi Covid-19. Ini dia pelaksanaannya Sabtu 21 Agustus 2021. Kemudian dilakukan juga rencana berkebun asik ya. Ini memberikan edukasi tentang pentingnya merawat lingkungan sekitar, membuat wadah untuk peserta didik ya, mengembangkan sikap kepedulian terhadap alam sekitar dengan berkebun. Jadi di sini juga peserta didik diberikan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap alam sekitar dalam pelestarian alam, sasarannya peserta didik. Kemudian untuk targetnya yaitu semua peserta didik, dan selanjutnya sasarannya yaitu untuk memberi kesadaran terhadap peserta didik agar bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Untuk perencanaannya dilakukan tanggal 27 Agustus 2021 hari Jumat. Kemudian dilakukan sudut literasi ya. Ini memberikan edukasi tentang pentingnya literasi, membuat wadah pengembangan minat dan bakat peserta didik, kemudian memberikan tempat belajar yang nyaman dan sekaligus menghidupkan ruang baca mini untuk peserta didik, yaitu perpustakaan. Ini targetnya peserta didik. Kemudian yaitu sasarannya yaitu memberikan kesadaran terhadap peserta didik pentingnya membaca dan menyediakan perpustakaan di sini, perpustakaan mini di sekolah. Jadi di sini perpustakaannya belum memiliki perpustakaan ya atau ruang baca, jadi diciptakan perpustakaan mini ya di sini ya. Ini dia harinya 10 September 2021 hari Jumat. Ini direncanakan. Kemudian semarak hari guru ya, dengan melakukan lomba antar kelas ya, dan membuat acara sederhana tentang peringatan hari guru atau hari pahlawan tanpa tanda jasa. Ini targetnya ini kelas 4, 5, 6
Kemudian sasarannya memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap tenaga pendidik ya yang telah mengabdi demi mencerdaskan generasi emas ya. Ini dia hari dan tanggalnya, perencanaannya. Kemudian untuk adaptasi teknologi ya, ini dia perencanaannya yaitu sharing IT Google Form. Ini mekanismenya mengundang semua guru yang ada di sekolah, menjelaskan tentang Google Form, menampilkan fitur yang tersedia di Google Form, mengarahkan kepada tenaga pendidik atau guru agar menggunakan kemudahan ya teknologi di era digital dalam melakukan asesmen ataupun penugasan terhadap peserta didik. Targetnya ini semua guru-guru di SD Negeri 284 Bulusoma. Untuk sasarannya berguna untuk mempermudah tenaga pendidik dalam mengumpulkan penilaian terhadap peserta didik ya, karena secara otomatis di situ oleh sistem. Ini harinya 2 Desember 2021 hari Selasa. Kemudian sharing IT juga Microsoft Office ini juga perencanaannya membentuk kelompok kecil terdiri dari 3 orang peserta didik, kemudian memberikan penjelasan tentang Microsoft Office, menjelaskan fitur Microsoft Office kepada peserta didik. Ini targetnya juga. Kemudian juga mengarahkan dan mendampingi peserta didik. Targetnya peserta didik, kemudian sebagai bahan edukasi peserta didik dalam pengadaptasian teknologi digital ya untuk sasarannya. Ini harinya perencanaannya hari Sabtu ini. Berikutnya untuk administrasi sekolah, ini jenis kegiatannya, perencanaannya yaitu memperbarui data sekolah di Dapodik ya. Ini yaitu mekanismenya yaitu dengan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang pentingnya memperbarui data seputar sekolah di Dapodik. Targetnya yaitu kepala sekolah. Kemudian sasarannya memperbarui data sekolah di Dapodik agar pemerintah pemangku di atas memberikan kebijakan yang tepat. Ini hari dan tanggalnya. Selanjutnya membantu kegiatan administrasi sekolah. Ini mekanismenya yaitu membantu setiap keadministrasian yang ada di SD Bulusoma. Targetnya guru SD ya Bulusoma. Ini untuk harinya disesuaikan dengan kalender akademi. Ini dia lampiran-lampirannya ya. Ini lampiran pemberangkatan dari Dinas ya Pendidikan ke sekolah mitra sasaran. Ini dia kegiatan pelepasan DPL di sekolah mitra sasaran. Ini kegiatan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian ini dia foto depan sekolah SD penugasan. Ini kegiatan observasi sekolah Bulusoma bersama dengan tenaga pendidik. Kemudian ditandatangani oleh mahasiswa ya, dan disetujui oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing lapangan ya. Ada juga contoh lainnya. Misalkan yang ini ya, yang laporan awal Rizky Putri Mahfuz ini dia contohnya. Nah, seperti ini sama identitasnya. Kemudian waktu penerjunan dijelaskan seperti ini ya, mekanismenya seperti ini ya. Ini SD Negeri Manyabar ya. Ini waktu observasi. Ini dia dari tanggal berapa. Kemudian metode observasi juga dijelaskan di sini seperti ini ya. Mengamati apa saja yang kendala ataupun penghambat dalam keberhasilan proses belajar mengajar di sini. Kemudian akan dilakukan ya di sini analisis ya terkait apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pihak sekolah. Kemudian sumber data observasi awal. Ini dia pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian juga pihak sekolah ya, kepala sekolah, peserta didik ya juga ini hasil observasi awal. Ini aspek pembelajarannya. Ini juga ini kendala yang dihadapi ya. Ini dia. Jadi disesuaikan dengan keadaan rekan-rekan mahasiswa ya, hadapi di sekolah penugasan masing-masing ya. Ini dia aspek pengamatannya. Ini budaya membacanya. Ini belum ya. Nah, jadi ini catatannya. Pembiasaan upacara bendera sudah di sini. Kedisiplinan guru sudah. Siswa juga sudah. Pengkondisian awal belajar ini sudah. Aspek adaptasi teknologi ini juga masih kesulitan ya dalam mengakses ya atau membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi. Ini dia aspek adaptasi teknologi.
Jadi di sini para guru SD menyabar meminta untuk diajarkan cara dan metode pembuatan video pembelajaran dan media pembelajaran berbasis teknologi lainnya yang mendukung pembelajaran. Kemudian ini hasil observasi tentang adaptasi teknologi dalam pembelajaran. Ini dia aspek pengamatannya beserta catatannya. Ini bagaimana teknologi yang digunakan guru pada saat pembelajaran luring ini belum ada. Hanya menggunakan media ajar, buku cetak dan papan tulis ya. Ini teknologi yang digunakan guru pada saat pembelajaran daring. Ini catatannya di sekolah masih dilakukan secara tatap muka ataupun luring. Ini juga dijelaskan sumber belajar online ya, ataupun aplikasi maupun teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Jadi belum menggunakan. Selanjutnya untuk kompetensi guru dalam mengoperasikan teknologi yang terkait dalam pembelajaran, ini belum. Ya, untuk kesiapan siswa dan orang tua dalam penggunaan teknologi ini juga belum ya dari observasinya. Kemudian untuk aspek administrasi sekolah ini belum ada memiliki perpustakaan khusus ya. Di sini belum ada di sini dijelaskan ya, yang mempengaruhi siswa tidak tertarik ya untuk mengambil dan membaca buku yang telah disediakan di rak buku ya, karena tempatnya belum nyaman dan tidak tertata rapi di sini. Ini dia hasil observasi tentang fasilitas dan kelengkapan dokumen sekolah. Ini halaman sekolah layak, ini bersih ya. Kemudian ruang kelas ini tidak layak, ada yang tidak layak di sini. Ini seperti ini. Kemudian ruang kepala sekolah layak, ruang guru layak, ruang UKS ini enggak ada, ruang dapur juga enggak ada, gudang layak, toilet guru juga layak. Ini belum ada, musola belum ada, perpustakaan belum ada, lab komputer belum ada juga, buku piket layak ya, tersedia. Kemudian ruang BK tidak ada, ruang TU belum ada, ruang rapat juga belum ada, buku induk, guru dan tenaga kependidikan layak ya, tersedia. Untuk rencana program dan kegiatan di poin mengajar, yaitu mahasiswa di sini membantu ya menyusun rencana pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Jadi rasionalnya yaitu menyusun rencana pembelajaran dan perangkat pembelajaran melalui diskusi bersama dan bimbingan. Ini jenis kegiatannya, melakukan kegiatan diskusi dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dan penyusunan perangkat pembelajaran. Untuk mekanismenya yaitu melaksanakan diskusi dan bimbingan dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Kemudian target dan sasarannya yaitu guru dapat merencanakan pembelajaran dengan baik dan dapat menyusun perangkat pembelajaran sendiri untuk kedepannya. Waktunya itu disesuaikan. Kemudian menerapkan pembelajaran literasi dan numerasi, ini dia penjelasan untuk rasionalnya, jenis kegiatan, mekanisme dan target serta sasarannya. Kemudian mengembangkan media pembelajaran, ini dia penjelasannya. Ya, rasionalnya memberikan pengetahuan dan berdiskusi mengenai media pembelajaran, jenis kegiatan, diskusi mengenai media pembelajaran, mekanismenya melaksanakan diskusi mengenai media pembelajaran, target dan sasarannya guru dapat mengembangkan media pembelajaran tidak hanya menggunakan papan tulis dan kapur, untuk waktu pelaksanaannya sekali dalam sebulan atau menyesuaikan. Kemudian memberikan bimbingan belajar kepada siswa yang masih kurang dalam membaca, menulis dan berhitung. Ini dia penjelasannya. Ya. Jadi target dan sasarannya agar siswa lancar dalam membaca, menulis dan berhitung. Waktu pelaksanaannya menyesuaikan. Kemudian edukasi tentang COVID-19. Ini dia. Ini dijelaskan rasional, jenis kegiatan. Untuk mekanismenya memberikan penjelasan secara lisan dan melalui video pembelajaran. Selanjutnya pengenalan budaya. Ini memperkenalkan budaya daerah pada peserta didik, ya. Misalkan pengenalan budaya dengan nyanyian daerah, cerita rakyat dan tarian daerah. Ini mekanismenya seperti ini. Untuk adaptasi teknologi yaitu membantu guru dalam mengoperasikan komputer. Ini rasionalnya, jenis kegiatannya seperti ini. Kemudian untuk mekanismenya yaitu melaksanakan pelatihan dan diskusi. Targetnya ini, guru dapat mengoperasikan komputer dan teknologi lain yang bisa membantu guru dalam proses pembelajaran. Waktu pelaksanaannya menyesuaikan. Kemudian pengenalan aplikasi aksi ya. Ini kepada guru dan peserta didik. Ini caranya, prosesnya. Targetnya guru dan peserta didik. Kemudian untuk bantuan administrasi, ini mengaktifkan kembali perpustakaan ya, yaitu dengan cara membersihkan pojok rak buku dan melakukan penataan buku agar terlihat bersih dan rapi. Ini juga target sasarannya siswa ya.
kemudian membantu melengkapi kelengkapan administrasi sekolah di sini. Ini dia penjelasannya, ya. Jadi targetnya juga guru di sini. Jadi dengan mengecek kelengkapan administrasi. Berikutnya ini dia lampiran-lampirannya. Ini kunjungan ke dinas, fotonya. Kemudian di sini ada POM pengusulan perpindahan penempatan mahasiswa kampus mengajar angkatan 2 ya, oleh mahasiswa kita ya. Karena tidak memungkinkan dari sisi keamanan ya dan jarak tempuh yang jauh ya. Ini dia mengisi Google Form pada kampus mengajar 2 sebelumnya. Ini dia koordinasi bersama kepala sekolah. Ini dia juga pelaksanaan acara pelepasan via Zoom didampingi oleh DPL secara daring di sini, yaitu DPL antar DPL satu kabupaten ya. Di sini Kabupaten Madinah. Jadi DPL berkumpul dengan mahasiswa-mahasiswanya yang satu sekolah penugasan. Ini juga kondisi halaman sekolah. Selanjutnya kondisi ruang kantor guru dan ruang kelas dari luar. Ini kondisi ruang kelas ya, seperti ini. Kemudian ini kondisi ruang kantor ya, seperti ini fotonya. Berikutnya ini foto mahasiswa kampus mengajar dengan guru dan kepala sekolah saat berkunjung ke SD Negeri Manyabar. Kemudian ditandatangani ya mahasiswa dan diketahui oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Oke, seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi kepada rekan-rekan mahasiswa nanti sesudah laporan awalnya sudah dibuat ya, selanjutnya langsung cross check ya. Kemudian nanti silakan konfirmasi dosen pembimbing lapangannya untuk melakukan persetujuan ataupun revisi ya terhadap laporan awal tersebut, apa saja yang perlu dibenahi. Kemudian setelah itu nanti bisa diupload di laporan ya, di akun mahasiswa masing-masing. Jadi itu mengenai ya isi dari laporan awal ya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Tetap semangat berkarya, tunjukkan yang terbaik pada sekolah penugasan masing-masing, dan jangan lupa kampus mengajar, yuk bisa yuk.